Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Bapak Pak Indra. Bapak mengajar pengetahuan kuantitatif. Ya, semoga Allah melancarkan Bapak dalam menjelaskan dan juga semoga Allah memberikan pemahaman kepada Ananda untuk menangkap pelajaran. Baik, kita langsung saja ke soalnya ya. Soal yang kita bahas ini tentang pertidaksamaan ya, soal Hodge level UTBK. Kita lihat soalnya. Nomor 1, dia definisikan fungsi f dan g sebagai fx sama dengan x tambah a per x min 1 untuk x tidak sama dengan 2 dan gx-nya sama dengan bx kuadrat kurang 3. Pertanyaannya, apakah f2 kali g2 itu kurang dari 0? Nah, putuskan apakah pernyataan berikut ini ya, pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut atau tidak. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, soal aslinya kita biarkan apa adanya, maka sudah bisa kita tebak jawabannya adalah tidak cukup kedua-duanya ya, dua-duanya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa tidak cukup? Karena F2-nya tidak terdefinisi. Kita lihat di sini. Fungsi F hanya didefinisikan untuk selain X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, dia tidak terdefinisi ya. Di sini ada tulisan X tidak sama dengan 2 ya, definisinya. Nah, berarti karena tidak terdefinisi, kita nggak tahu apakah F2 itu positif atau negatif. Ya, tidak didefinisikan. Ya, berarti tidak bisa menjawab. Tapi barangkali ini typo ya, soalnya ya. Kita ralat aja soalnya ya. Ini kita ganti X-nya tidak sama dengan 1. Ya, karena biasanya kalau penyebutnya X min 1, syarat itu X-nya tidak sama 1 ya, supaya penyebutnya tidak 0. Oke, kita ralat soalnya. Nah, bagaimana kalau syaratnya seperti ini ya. X-nya tidak sama dengan 1. Oke, pernyataan yang pertama. A kurang dari 5 dan B kurang dari 1, apakah bisa menjawab F2 kali G2-nya negatif atau tidak? Oke, kita substitusikan dulu ya, X sama dengan 2 ke sini ya, X-nya kita ganti 2. Jadi 2 tambah A per 2 kurang 1. Ini untuk F2. Kemudian dikali dengan G2, masukkan 2 ya, jadi B kali 2 kuadrat kurang 3. Begini ya. Ini kalau kita sederhanakan, A plus 2, ini 4B min 3. Ini agak panjang penulisannya ya. Kita singkat aja, ini kita ambil sama dengan M, ini kita sebut N ya. M itu adalah A plus 2, sedangkan N adalah 4B min 3. Jadi F2 kali G2-nya adalah M kali N ya. Kita cari M kali N-nya itu negatif atau tidak. Untuk syarat untuk pernyataan yang pertama, A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Ya. Kita bentuk A plus 2 dan 4B min 3 ya. Kita bentuk. Kalau A plus 2 berarti tambah 2, ini jadi 7 ya. Berarti M-nya kurang dari 7. Nah, adapun yang B kita kali 4. 4B kurang dari 4 jadinya ya. 4B kurang 3. 4-nya kurang 3 jadi 1. Jadi N-nya kurang dari 1. Pertanyaannya, apakah kalau M-nya kurang dari 7 dan N-nya kurang dari 1, M kali N-nya itu pas negatif atau tidak? Gimana? Belum tentu ya. Ini bisa aja M-nya bisa kita ambil 6. N-nya kalau kita ambil setengah, 6 M kali N-nya ya, 6 kali setengah kan 3. Itu hasilnya positif. Tapi kalau kita ambil M-nya 6, N-nya negatif 1, ya kurang dari 1. Itu M kali N-nya negatif. Sehingga pernyataan 1 ini tidak cukup ya untuk menjawab F2 kali G2-nya negatif atau tidak ya. Ini kesimpulannya pernyataan 1 ini tidak cukup. Oke, kita pindah ke pernyataan yang kedua. A lebih besar dari 1 dan B-nya lebih besar dari 0. Gini ya. Nah,
kita tambah 2, berarti A tambah 2-nya besar dari 3, sehingga M-nya itu lebih besar dari 3. Sedangkan ini 4B, kalau kita kali 4, ini tetap 0 ya. 4B min 3, ini lebih besar daripada min 3. Jadi N-nya lebih besar daripada min 3. Nah, apakah kalau M lebih besar dari 3 dan N lebih besar dari min 3, pasti negatif M kali N-nya? Bagaimana? Pasti negatif atau tidak? Tidak. Ya, contoh, misalkan M-nya lebih besar dari 3, 4. Terus kemudian N-nya lebih besar dari min 3, misalkan min 1 ya. M kali N-nya 4 kali min 1, oh min 4 ya. Min 4 negatif ya. Nah, ini bisa hasilnya negatif kalau seperti ini ya. Tapi kalau kita ambil M-nya 4, N-nya 2 lebih besar dari min 3 ya. Maka M kali N positif ya. Jadi bisa negatif, bisa positif ya hasilnya itu. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kesimpulannya tidak cukup ya. Masih ada satu kemungkinan lagi. Apakah kalau kita gabung dua pernyataan ini bisa menjawab pertanyaan tersebut atau tidak? Ya. Pernyataan 1 dan 2 kita gabung ya sekaligus. Jadi M-nya kita kurang dari 7 dan lebih besar dari 3. Berarti bisa kita tulis M-nya itu di antara 3 dan 7. Dan N-nya kurang dari 1 tapi lebih besar dari min 3. Berarti N-nya di antara min 3 dan 1. Kalau seperti ini, apakah M kali N-nya negatif? Ya, M-nya selalu positif ya. Ini selalu positif. Ini M-nya positif. Tapi N-nya di antara min 3 dan 1 bisa bilang negatif, bisa bilang positif ya, setengah positif. Min 2 negatif. Jadi N itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Ya, jadi tergantung nilai N-nya. Ya. Maka M kali N bisa positif, bisa negatif. Sehingga ini juga tidak cukup ya, tidak cukup. Bersamaan pun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang statistika. Diberikan tabel seperti ini ya, banyaknya buku novel, ada 9 buku novel. Di sini banyaknya siswa, ada 2 kelas ya, kelas A dan kelas B. Yang punya 9 buku novel di kelas A ada 9 orang ya. Yang punya 7 buku novel ada 7 orang di kelas A ya. Kemudian ada gabungan kelas A dan kelas B ya. Ini siswanya seperti ini. Yang ditanya adalah perbandingan antara modus dan median kelas A dan kelas B ya, mana yang lebih besar. Karena ditanya juga modus maupun median kelas B, ada baiknya kita buat satu kolom lagi di sini ya, itu untuk kelas B. Kita buat untuk kelas B. Kalau kelas A itu ada 9 orang, kelas A tambah kelas B itu ada 9 orang, kelas B-nya ada berapa orang? Ya nggak ada ya, 0. Kelas A 7 orang, kelas A tambah kelas B 13 orang, berarti kelas B-nya berapa? Tahan Anda. Ya, 13 kurang 7, yaitu 6. Berikutnya juga sama ya, 10 kurang 3, 7, 13 kurang 5, 8, 15 kurang 6, 9. Nah, ini kita jumlahkan dulu, jumlah frekuensinya untuk kelas B. 6 tambah 7, tambah 8, tambah 9, itu 30. Untuk kelas A juga, kita jumlahkan ya. 7 tambah 3, 10 tambah 9, 19, ya tambah 11 jadi 30. Wah, ternyata sama-sama 30 orang ya, kelas A dan kelas B isinya. Baik, kita lihat untuk pernyataan yang pertama, modus kelas B lebih besar daripada modus kelas A. Benar atau tidak? Modus kelas B. Kita lihat di sini, modus kelas B berapa? Kita lihat yang frekuensi kelas B yang paling besar 9. Nah, ingat modus itu bukan frekuensinya tapi nilainya ya, 6. Jadi modus B-nya ada 6. Sedangkan modus A-nya, kita lihat yang paling besar nih, frekuensi 9 juga. Modus B-nya tadi 6, modus A-nya 9. Apakah 6 lebih besar dari 9? Salah. Ya, jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, median B lebih kecil daripada modus dari kelas B. Modus kelas B-nya tadi 6 ya, dan kita dapat 6. Nah, tinggal cari mediannya. Mediannya, kita lihat di sini. Median itu data
paling tengah ya. Kalau datanya ada 30, ya ada orang itu ada 30, data paling tengah data ke berapa? Itu data ke setengah kali 30 tambah 1, 31. Itu data ke 15 setengah ya. 15 setengah maksudnya data ke 15 tambah data ke 16 bagi 2 ya. Nah, kita hitung data ke 15 setengah ya. Di mana tuh ya? Kita hitung. Kita mulainya dari yang paling kecil nih, soalnya agak menjebak ya. Nah, karena ini agak ngacak ini dari kecil ke besar, kemudian baru naik ke 7 ke 9. Dimulai dari sini nih, kita hitung dari 7. 7 ke bawah ya. 7 tambah 8, 15 ya. Berarti data ke-15-nya ada di sini. Yaitu berapa data ke-15-nya? Yaitu 5 ya. Data ke-15-nya 5. Adapun data ke-16-nya masuk ke sini, itu 6. Ya. Sehingga data ke-15 setengahnya adalah 5 tambah 6 bagi 2, yaitu 5,5 ya. 5 tadi di sini ya. 5,5. Kurang dari 6, betul ya, pernyataan 2 ternyata betul. Kemudian di sini ada median kelas A, kita hitung juga mediannya. Ini sama juga frekuensinya, jumlahnya 30, berarti data ke 15 setengah yang kita hitung. Mulai dari yang kecil ya. 3 tambah 5, 8 tambah 6, 14 ya. Berikutnya ke sini. Data ke 15 setengah adanya di angka 7 ya. 7. Nanti bisa kita taruh di sini ya, geser. Jadi 4 kali 7. Modus A dan B, gabungan ya, kelas A dan B. Modusnya kita lihat di sini. Frekuensinya paling besar, yaitu yang 15 ya. 15 itu datanya 6. Ingat modus itu datanya ya, 6. Jadi kita tulis di sini 6 sama dengan 4 kali 7. Benar atau salah? Ini salah, jelas ya, ini salah. Kemudian jangkauan kelas A, kita lihat untuk kelas A sendiri, data yang paling kecilnya 3, paling besarnya 9. Jadi jangkauannya berapa? 6. Adapun untuk jangkauan kelas B, kita lihat data 9 nggak ada ya, nggak ada orangnya, berarti nggak masuk di sini. Paling besar datanya adalah 7. Paling kecil 3 ya, paling kecil 3. Nah, jaraknya antara 3 dan 7 adalah 4 ya. Berarti jangkauan dari B, kelas B adalah 4. 6 lebih besar dari 4, betul. Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Ada 2 pernyataan benar ya. Di 2 pernyataan benar. Jadi jawabannya yang C ya. Bagaimana bisa difahami penjelasan Bapak? Ada pertanyaan? Kalau yang kurang jelas? Mungkin ada yang bertanya ini ya, ini kenapa ada 15 setengah nih? Bukan kenapa nggak 30 bagi 2 aja data ke 15? Ini dikarenakan memang rumusnya seperti itu ya. Setengah dari N plus 1. Jadi kalau 30 tambah 1 jadi 31. Ini bisa kita bandingkan kalau datanya sedikit, ini lebih mudah dimengerti ya. Misalkan ada 4 data nih, 1, 2, 3, 4. Berapa nilai tengahnya? Mediannya berapa? Apakah data kedua? N-nya kan di sini 4 ya. N-nya 4. Kalau kita bagi 2 kan 2. Apakah data kedua ini itu 2? Mediannya enggak. Mediannya adalah di sini tengah-tengahnya antara 2 dan 3 ya. Itu data ke 2,5. Ya, karena itu N-nya harus ditambah 1 dulu ya. Jadi 5 bagi 2, 2,5. Gitu juga untuk data yang ini ya. 30-nya tambah 1 baru bagi 2, yaitu data ke 15,5. Maksudnya data ke 15 tambah data ke 16 bagi 2 ya. Oke, semoga mudah difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.